Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi saat tubuh kita untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam kubur? Kubur adalah tempat awal perjalanan menuju akhirat. Sebuah tempat yang gelap, sunyi, dan jauh dari segala yang pernah kita kejar di dunia. Mari kita renungkan dan kita bayangkan perjalanan ini dengan penuh kesadaran akan apa yang menanti kita. Ketika tubuh kita telah diturunkan ke liang lahat, suara tangisan keluarga dan teman-teman yang mengiringi perlahan mulai meredup. Bayangkan sahabat, tubuh kita yang dulu aktif kini terbujur kaku dan tidak berdaya. Mereka meninggalkan kita sendirian untuk menghadapi nasib yang telah ditentukan oleh amal perbuatan kita. Begitu liang lahat ditutup, kesunyian yang tak pernah kita alami mulai menyelimuti. Sahabatku, bayangkan tidak ada lagi suara musik, obrolan atau hiruk-pikuk dunia yang menemani. Hanya suara tanah yang menutupi tubuh kita sebagai pengingat bahwa dunia telah benar-benar kita tinggalkan. Setelah prosesi selesai, kita mendengar suara langkah kaki keluarga yang meninggalkan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba diletakkan di kuburnya, ia akan mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1338 dan hadis riwayat Muslim nomor 2870. Bayangkan sahabat, kita di alam kubur mendengar langkah itu semakin jauh. Dan saat itu kita benar-benar sendirian. Tiba-tiba, dua malaikat, Munkar dan Nakir, datang dengan wajah yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka bertanya dengan suara yang menggema, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Bayangkan sahabat, jika kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan lancar karena keimanan kita, atau justru jika mulut kita terkunci karena lalai dunia, apa yang akan terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang meninggal dunia, ia akan didatangi dua malaikat yang akan mengujinya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4753. Bagaimana rasa takut itu memenuhi hati kita? Tidak ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Setelah pertanyaan selesai, kubur akan menjadi tempat pertama yang menunjukkan hasil dari amal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2460. Bayangkan sahabat, jika kubur kita dipenuhi cahaya atau justru menjadi tempat penuh kegelapan dan siksaan. Bayangkan sahabat, untuk itu marilah selagi kita masih hidup, perbanyak amal ibadah, perbanyak zikir, perbanyak mohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal ibadah yang
kita lakukan selama kita hidup di dunia akan menentukan bagaimana nasib hidup kita di alam kubur dan alam kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk taat dan tunduk dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan manusia dan jin setiap saatnya. Ibadah adalah kewajiban bagi mereka yang lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan laknat dan ancaman neraka jahanam. Setiap manusia akan merasakan himpitan kubur, bahkan orang soleh sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu menghimpit seseorang. Jika ia seorang mukmin, maka himpitannya seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya." Hadis riwayat Ahmad nomor 4938. Sahabatku, bayangkan bagaimana rasa sesak itu kita alami, dan hanya amal baik kita, hanya amal perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia yang diridhoi Allah yang bisa meringankan beban tersebut. Kubur adalah tempat yang gelap, tanpa cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita memperbanyak sedekah untuk menerangi kubur kita. Sahabatku, kubur kita akan gelap gulita atau bercahaya. Semuanya bergantung kepada amal baik kita. Bagi mereka yang lalai, rasa penyesalan akan memenuhi hati. Bayangkan sahabat, jika kita menyesali waktu yang kita sia-siakan di dunia, waktu untuk beribadah yang kita gantikan dengan kesenangan dunia, apa yang akan terjadi sahabat? Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan janji kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi seorang mukmin, kuburnya akan diperluas sejauh mata memandang." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2460. Rasa damai yang kita rasakan di alam kubur, jika amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sahabat, kuatkanlah niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah semua amal perbuatan kita, semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh, dan serahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa, untuk memohon ampunannya, untuk memohon ridhonya, untuk memohon keberkahannya, dan untuk memohon rahmatnya. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, persiapkanlah bekal untuk alam kubur selagi kita masih hidup dengan mendirikan sholat tepat waktu. Perbanyaklah untuk membaca Al-Quran setiap hari, memperbanyak zikir dan berdoa, memperbanyak sedekah yang ikhlas walaupun hanya sedikit, dan perbanyaklah bertobat, mohon ampunan atas dosa-dosa kita sebelum kita terlambat sahabat.
Bayangkan sahabat, setiap istighfar yang kita ucapkan adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1513. Mari kita gunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk memohon ampunan, karena itu adalah bekal kita saat dikubur kita nanti. Bayangkan sahabat, apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk mencari ridho Allah? Ataukah kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Ingatlah sahabat, kubur bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Persiapkan diri kita dengan amal-amal terbaik selagi kita masih hidup, dan perbanyaklah istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kubur kami sebagai taman surga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, dan jauhkanlah kami dari siksa kubur. Ya Allah, ridhoilah kami, ridhoilah umur kami, ridhoilah amal ibadah kami, ridhoilah ikhtiar dan usaha kami. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar pesan-pesan kebaikan ini dapat menyebar dan menyentuh lebih banyak hati sahabat-sahabat kita yang lain. Dan kepada sahabatku yang telah membantu menyampaikan dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa sahabat dan memberikan rahmat dan keberkahan kepada sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat semua jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat. Semoga niat baik kami dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini membawa manfaat dan memberikan keberkahan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.